Sehubungan dengan banyaknya sertifikat badan usaha, SBU, yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 14 Tahun 2021, terkait dengan adanya 1. Rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantiannya. 2. Keterlambatan melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama. 3. Serta lembaga sertifikasi badan usaha, LSBU, yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan atau melaksanakan kewajibannya. Telah terbit Surat Menteri PUPR Nomor BK 10 MN 75 tentang pengenaan sanksi administratif terhadap SBU dan LSBU yang tidak memenuhi persyaratan perizinan berusaha. Oleh karenanya, 1. Ketua LPJK A. Agar menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam sistem informasi jasa konstruksi sekaligus sebagai peringatan tertulis. B. Menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan sistem manajemen anti penyuapan, SMAP, dalam sistem informasi jasa konstruksi. C. Memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal sistem informasi jasa konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya. 2. Penanggung jawab BUJK untuk A. Menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU, dan atau B. Melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam sistem informasi material dan peralatan konstruksi, SIMPK, kepada LSBU. 3. Pimpinan LSBU untuk A. Memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan. B. Segera melakukan pendataan dan surveillance terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama. C. Melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUK tidak memenuhi kewajiban. E. Melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban. 4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam sistem informasi jasa konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf C. A. Tidak dapat memasukkan dokumen penawaran kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. B. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak. C. Tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Pemenuhan komitmen perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha merupakan langkah penting yang harus diambil oleh setiap perusahaan, terutama perusahaan jasa konstruksi. Setelah mendapatkan sertifikat badan usaha, perusahaan diharapkan mampu memenuhi berbagai persyaratan dan komitmen yang telah ditetapkan dalam proses penerbitan sertifikat tersebut. Salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha adalah ketersediaan peralatan konstruksi. Peralatan konstruksi yang lengkap dan berkualitas merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang kelancaran dan kualitas pekerjaan konstruksi. Setiap perusahaan diwajibkan memenuhi peralatan utama yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sudah diperolehnya. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa peralatan konstruksi utama sudah dimiliki baik sebagai hak milik ataupun sewa, yang dimiliki selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Peralatan utama konstruksi harus dicatatkan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan, SIMPK, di mana peralatan konstruksi yang sudah tercatat di SIMPK adalah sudah tervalidasi. Berbeda untuk peralatan konstruksi yang diperoleh secara milik, untuk peralatan konstruksi yang diperoleh secara sewa maka perusahaan rental peralatan tersebutlah yang wajib melakukan registrasi peralatan konstruksinya di SIMPK. Jadi pemenuhan komitmen badan usaha jasa konstruksi adalah mencatatkan peralatan konstruksi hasil sewa untuk peralatan konstruksi yang sudah terregister di SIMPK. Selain ketersediaan peralatan konstruksi, perusahaan juga harus memperhatikan dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan.
Sistem manajemen anti penyuapan merupakan salah satu komitmen yang harus dipenuhi oleh perusahaan agar dapat menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait pencegahan dan penanggulangan tindak korupsi serta melakukan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya anti penyuapan. Perusahaan harus memiliki dokumen penerapan dari Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang ditandatangani oleh penanggung jawab badan usaha. Akan lebih baik apabila dokumen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) itu terverifikasi oleh pihak yang kompeten berwenang, karena dokumen ini akan ditinjau oleh tim peninjau LSBU dan asesor badan usaha. Selain dalam bentuk dokumen, penerapan SMAP ini dapat juga dalam bentuk sertifikat ISO 37001-2016 tentang sistem manajemen anti penyuapan. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha. Tenaga kerja yang kompeten dan terampil merupakan aset berharga bagi perusahaan dalam menyelesaikan proyek konstruksi dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan bahwa tenaga kerja yang dimiliki telah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tuntutan pekerjaan konstruksi dan terus melakukan pelatihan dan pengembangan keterampilan. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi harus disertai oleh tanda bukti kompetensi dalam bentuk sertifikat kompetensi kerja (SKK). Tenaga kerja konstruksi baik selaku penanggung jawab teknik, penanggung jawab klasifikasi, dan ataupun penanggung jawab subklasifikasi tidak boleh merangkap di badan usaha lainnya. Tenaga kerja yang dimiliki oleh badan usaha harus selaras kompetensinya dengan persyaratan yang ditetapkan. Laporan kegiatan penanaman modal juga menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha. Meskipun tidak terkait langsung dengan SBU, namun laporan kegiatan penanaman modal, LKPM, sebagian datanya sudah ada pada saat pengurusan SBU. Laporan kegiatan penanaman modal merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan terhadap penggunaan dana investasi yang telah diterima. Perusahaan harus menyusun laporan kegiatan penanaman modal secara transparan dan akurat untuk memastikan bahwa dana investasi yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan LKPM ini dilaksanakan pelaporannya ke BKPM, yang disampaikan secara periodik, untuk kecil per 6 bulan, dan untuk menengah besar disampaikan pelaporannya setiap triwulan. Laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi juga menjadi hal yang penting untuk dipenuhi oleh perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha. Laporan tahunan merupakan sarana untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, klien, dan pihak terkait lainnya. Laporan tahunan harus disusun secara profesional dan komprehensif, mencakup informasi-informasi penting terkait dengan legalitas, profil, perusahaan, evaluasi pemenuhan komitmen perusahaan yaitu ketersediaan tenaga kerja, penerapan SMAP, ketersediaan peralatan konstruksi, penjualan tahunan, pelaksanaan proyek, pelaksanaan kegiatan pengembangan usaha berkelanjutan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil dari pelaksanaan laporan tahunan badan usaha ini adalah kinerja badan usaha hasil penilaian hal-hal tersebut di atas. Nantinya perusahaan akan dikelompokkan ke dalam skor AA, BB, B, C, D. Secara keseluruhan, pemenuhan komitmen perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha merupakan langkah yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dengan memperhatikan ketersediaan peralatan konstruksi, dokumen penerapan sistem manajemen anti penyuapan, ketersediaan tenaga kerja konstruksi, laporan kegiatan penanaman modal, dan laporan tahunan Badan Usaha Jasa Konstruksi, diharapkan perusahaan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan infrastruktur di Indonesia. Setelah mendapatkan sertifikat badan usaha, perusahaan diharapkan untuk memenuhi berbagai komitmen yang telah disepakati. Pemenuhan komitmen ini menjadi salah satu faktor kunci dalam menjaga reputasi perusahaan dan membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Pertanyaannya adalah apakah perusahaan memiliki kemampuan untuk mengurus dokumen perusahaan tersebut. Mengurus dokumen perusahaan merupakan hal yang tidak mudah dan memerlukan ketelitian serta kehati-hatian. Proses pengurusan dokumen perusahaan melibatkan berbagai jenis dokumen seperti surat izin usaha, akta pendirian perusahaan, perizinan lingkungan, NPWP, SIUP,
TDP, dan berbagai dokumen legal lainnya. Setiap dokumen tersebut memiliki prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Apakah jasa pengurusan dokumen perusahaan dibutuhkan? Untuk menjawab ini berikut ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama-tama, jasa pengurusan dokumen perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung operasional perusahaan telah lengkap dan up-to-date. Dengan adanya sertifikat badan usaha, perusahaan diharapkan untuk mematuhi berbagai regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki semua dokumen yang diperlukan dengan lengkap dan akurat. Jasa pengurusan dokumen perusahaan dapat membantu perusahaan dalam menyusun dan mengelola dokumen-dokumen tersebut dengan baik. Selain itu, jasa pengurusan dokumen perusahaan juga dapat membantu perusahaan dalam mempercepat proses pengurusan dokumen. Proses pengurusan dokumen seringkali membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Dengan menggunakan jasa pengurusan dokumen perusahaan, perusahaan dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengurusan dokumen. Hal ini akan memungkinkan perusahaan untuk fokus pada kegiatan inti bisnisnya tanpa perlu khawatir mengenai proses pengurusan dokumen. Dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, pemenuhan komitmen perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk memastikan pemenuhan komitmen tersebut adalah dengan menggunakan jasa pengurusan dokumen perusahaan. Dengan menggunakan jasa pengurusan dokumen perusahaan, perusahaan dapat memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan telah lengkap, up-to-date, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini akan membantu perusahaan dalam menjaga reputasi dan membangun hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Urgensi jasa pengurusan dokumen perusahaan dalam pemenuhan komitmen perusahaan pasca terbitnya sertifikat badan usaha tidak dapat dipandang enteng. Jasa pengurusan dokumen perusahaan dapat membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, mempercepat proses pengurusan dokumen, mengoptimalkan efisiensi operasional, dan menjaga reputasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk mempertimbangkan penggunaan jasa pengurusan dokumen perusahaan sebagai bagian dari strategi bisnisnya. Jadi, jangan ditunda lagi. Percayakan sepenuhnya pengurusan dokumen perusahaan kepada dokumen tender online atau D-Tender. Percayakan pada kami. Kami mengurus. 1. Operasionalisasi aplikasi One Single Submission, OSS. 2. Perizinan usaha melalui OSS. 3. Migrasi OSS. 4. LKPPR. 5. Laporan LKPM. 6. Pembuatan laporan audit akuntan publik perpajakan. 7. Pencatatan peralatan konstruksi di SIMPK. 8. Pencatatan pengalaman perusahaan di SIMPAN. 10. Sistem manajemen mutu, SMM, sistem manajemen keselamatan kerja, sistem manajemen lingkungan. 11. Pengadaan peralatan konstruksi riksa uji. 12. Penyelenggaraan kegiatan PKB, training K3 konstruksi. 13. Persiapan uji kompetensi SKK. 14. Akta Notaris PMDN, PMA. 15. Penyelenggaraan sertifikasi SBU SKK Sektor Konstruksi BUJK Asing, KITAS. 16. Penyelenggaraan sertifikasi SBU SKK Sektor Ketenagalistrikan Minerba. 17. KT Akadin Asosiasi Konstruksi. 18. SLF Sertifikat Laik Fungsi. 19. Sertifikat TKDN. 20. SMK 3, CSMS, Kontraktor Safety Management System.